Halo Sobat Ginaci, kembali lagi belajar bersama Kak Tasya. Sebelum kita belajar, jangan lupa Sobat Ginaci, subscribe, like, dan komen, nyalakan notifikasinya. Oke, kali ini kita belajar mengenai science atau IPA nih. Nah, pada kali ini kita mempelajari tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan sendiri merupakan proses pertumbuhan perkembangbiakan pada binatang dari dia lahir atau bertelur, menetas, hingga menjadi hewan yang telah dewasa. Kemudian jenis-jenis daur hidup hewan. Ada dua nih. Yang pertama adalah jenis daur hidup hewan tanpa menggunakan metamorfosis. Yang kedua, daur hidup hewan menggunakan metamorfosis. Kita mempelajari yang pertama terlebih dahulu ya. Daur hidup hewan tanpa menggunakan metamorfosis. Tanpa metamorfosis di sini yang dimaksud adalah siklus hidup hewan itu tidak menggunakan perubahan bentuk. Contohnya ayam dan kucing, seperti itu. Yang kedua adalah daur hidup hewan menggunakan metamorfosis. Nah, menggunakan metamorfosis sendiri adalah siklus hidup hewan yang memiliki perubahan-perubahan bentuk yang ada di dalamnya. Jadi perubahan bentuk secara biologisnya itu sempurna. Setelah bertelur, kemudian nanti dia menjadi apa? Kemudian dia nanti berubah menjadi hewan yang dewasa dan memiliki tahapan-tahapan selanjutnya. Contohnya apa nih Kak? Contohnya adalah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ada yang tahu nih lagunya telur-telur, ulat-ulat gitu kan? Nah, itu termasuk merupakan siklus hewan pada kupu-kupu sendiri dan itu menggunakan metamorfosis. Sebelum kita lebih lanjut, kita harus mengetahui nih, metamorfosis itu apa sih Kak? Metamorfosis sendiri adalah proses perkembangan pada hewan yang memiliki perubahan-perubahan fisik atau struktur setelah melahirkan ataupun penetasan. Nah, contohnya kakak akan mengambil pada metamorfosis kupu-kupu ya. Metamorfosis kupu-kupu sendiri itu metamorfosis secara sempurna. Kemudian, metamorfosis sendiri itu memiliki jenis nih. Ada dua jenisnya. Yang pertama, metamorfosis secara tidak sempurna. Dan yang kedua, metamorfosis secara sempurna. Metamorfosis sempurna yang seperti kakak tadi jelaskan, contohnya ada pada hewan kupu-kupu. Nah, metamorfosis sempurna itu merupakan metamorfosis yang memiliki proses perkembangbiakan secara sempurna. Dia secara bertahap dari telur, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi apa, dan sebagainya. Metamorfosis sempurna sendiri adalah proses perkembangbiakan secara sempurna dari bertelur hingga nantinya menjadi hewan yang dewasa. Nah, secara umum sendiri, metamorfosis sempurna ini melewati dengan 4 perkembangbiakan. Ini secara umum ya. 4 perkembangbiakan itu apa aja? Yang pertama, telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa itu atau kepompong, kemudian menjadi hewan yang dewasa atau kita sebut dengan imago. Seperti itu. Contohnya ada pada hewan kupu-kupu. Kupu-kupu sendiri memiliki struktur perkembangbiakan yaitu telur, ulat, kepompong atau pupa, dan menjadi kupu-kupu yang dewasa. Kemudian yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini proses yang tidak memiliki perkembangbiakan secara berurutan. Secara umum pada metamorfosis tidak sempurna ini, hewan tidak memiliki perubahan bentuk dari dia bertelur atau menetas hingga menjadi hewan yang dewasa. Kakak akan mengambil contohnya ada pada belalang. Mengapa kok belalang? Karena belalang sendiri perubahan bentuknya dari nimfa kemudian ke belalang yang dewasa. Nah, hal ini langsung berubah begitu saja itu tidak mengalami perubahan yang signifikan atau terjadi secara berurutan. Seperti itu. Jadi pada proses belalang sendiri memiliki runtutan atau urutan yaitu setelah melahirkan menjadi nimfa kemudian langsung menjadi belalang dewasa. Dan ini termasuk metamorfosis tidak sempurna. Gitu ya Sobat Ginaci, bisa diingat-ingat pelajaran sains atau IPA yang telah dijelaskan oleh Kak Tasya. Kita akhiri pelajaran IPA. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali dengan Kak Tasya.
Bye-bye.